Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Wah, baru aja kukira bisa santai sejenak soalnya One Piece masih dalam masa hiatus 1 bulanan. Ini si botak malah bikin gara-gara, makanya sampai jadi trending topik di mana-mana. Jadi buat yang belum tahu ya, di chapter terbaru Saitama dikabarkan akhirnya bakalan serius. Makanya tentu aja berita ini udah cukup buat mengguncang dunia anime manga. Dimana pastinya bukan cuma Mr. K yang bakalan dibuat excited banget sama chapter terbaru kali ini, tapi kalian semua pasti udah gak sabar dibuatnya kan? So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo kita langsung aja gasken ke kontennya ge. Let's go! Well, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pertama-tama kita mulai dulu sama momen Garu yang katanya telah dikendalikan. Ya, kalau mengacu ke apa yang terjadi di chapter sebelumnya, Garu sendiri ngeklaim kalau dirinya itu gak berhasil dikendalikan oleh God. Tapi kali ini di chapter terbaru, baik Silverfang maupun Blast malah ngerasain hal yang sebaliknya. Karena mereka bisa merasakan sesuatu yang jahat pada diri Garu, sangat jahat malah. Jadi simpelnya ya, saat ini Garu sendiri gak menyadari kalau sebenarnya dirinya sedikit dikendalikan oleh God. Karena emang kalau dilihat dari apa yang dikatakan sama Blast, secara sifat kita gak bisa membedakan kekuatan ilahi yang telah diberikan oleh God itu. Tapi sayangnya di momen itu Garu sendiri tetap menolak untuk mendengarkan dan menganggap kalau dirinya sama sekali gak di bawah pengaruh siapapun. Soalnya apa yang dirinya lakukan masihlah berada di bawah kendalinya sendiri. Itu menurutnya. Radiasi kosmik. Selain mendapatkan kekuatan ilahi dari God, Garu juga nyatanya membawa sebuah radiasi bernama radiasi kosmik bersama dirinya. Dan entah ini juga bisa kita anggap sebagai suatu tanda kalau orang itu lagi di bawah kendali God atau enggak. Tapi yang pasti kita jelasin kalau keberadaan Garu aja begitu sangat mengancam. Bahkan kalau Garu tidak melakukan apapun nih, sama sekali ya, nggak melakukan apapun lah, manusia-manusia yang ternyata nggak kebal sama radiasi ini akan mulai berjatuhan dan perlahan-lahan kematianlah yang akan datang. Ya, makanya di chapter kali ini kita mulai diperlihatkan hampir seluruh orang, entah itu pahlawan atau monster yang masih bertahan, mereka semua perlahan-lahan mulai mengeluarkan darah dari sekitaran hidung, seperti misalnya Child Emperor yang tiba-tiba aja langsung pingsan, atau juga Bang yang ternyata awalnya masih bisa berbicara dengan santai, namun perlahan-lahan kita bisa melihat kalau darah mulai keluar dari area mata. Emang masih belum terlalu jelas sebenarnya apakah radiasi kosmik ini dibawa langsung oleh God, atau radiasi ini hanyalah hal yang biasa dijumpai kalau di luar bumi. Aduh, masih sangat membingungkan hal ini, tapi menarik. Datangnya pahlawan nomor 1. Anyway, dari tadi kita udah ngebahas tentang Blast yang ternyata udah tiba dan kedatangannya kembali ke bumi nyatanya hanya sendirian. Walaupun di beberapa chapter sebelumnya kita pernah diperlihatkan kalau Blast sedang bersama beberapa orang. Cuman emang berita atau hype tentang kedatangan Blast ini nyatanya agak tertutup sama hal lain, namun tetap aja masih ada beberapa hal yang pastinya bisa kita bahas seperti misalnya Blast yang ternyata dikonfirmasi kebal dari radiasi kosmik. Lalu dia juga terlihat nge-mention atau nyebutin nama God, akan tetapi nampaknya gak ada hal apa-apa yang bakal terjadi, berbeda dengan apa yang terjadi ketika Homeless Emperor baru ingin membuka informasi perihal itu. Ya, masih menjadi misteri emang kemunculan God dan apa aja yang menjadi sebab akibat ataupun kekuatan yang bisa dia berikan. Karena kalau ternyata orang yang menjadi korban God hanyalah orang yang diberikan kekuatan olehnya, maka hal itu secara gak langsung mengkonfirmasi kalau Blast memiliki kekuatan yang bukan berasal dari God. Aduh, ini bakal sangat menarik sih. Perkembangan kekuatan Garu. Well, entah kalian sadar atau enggak, tapi kayaknya semenjak udah bertarung sama si botak, kali ini Garu rasanya memiliki kekuatan yang kembali berkembang sangat pesat. Soalnya waktu bertarung sama Blast saja, Garu sama sekali gak terlihat kesusahan. Mungkin ini semua ada hubungannya sama apa yang Garu bilang kalau dia bisa mengcopy jurus seseorang dan membuatnya menjadi lebih kuat lagi. Soalnya Garu sendiri aja sekarang malah lagi mencari kembali si botak karena Garu tahu kalau Saitama sampai saat ini masih belum bertarung dengan serius melawannya. Gak kebayang kan bakalan kayak gimana kalau misal aja Garu ini ternyata bisa mengcopy serangan Saitama yang udah dalam mode serius. Kayaknya bisa aja Garu ini salah satu orang yang berpotensi ngebuat Saitama untuk kewalahan. Karena anggapannya ya si botak lagi kayak bertarung sama cermin. Apalagi orang yang dilawannya ini bisa bertambah kuat setelah meniru kekuatan dari lawannya. Si botak yang akhirnya serius. Nah, momen yang mungkin udah lama kita tunggu, kayaknya gak kerasa bakalan segera bisa kita lihat. Karena di akhir chapter terbaru kali ini ya, kita bisa melihat betapa seriusnya Saitama dalam bertarung untuk pertama kalinya.
Ya, baru seri saja si botak udah bisa nyebabin kehebohan di mana-mana. Apalagi nanti kalau ada musuh yang tiba-tiba aja bisa bikin Saitama berdarah dan hampir kalah. Pasti berita itu bakalan lebih heboh dibanding sekarang. Tapi kita kesampingin semua hal itu karena ternyata di balik Saitama yang serius ada pemicu yang sangat menyedihkan, yaitu kematian dari sang cyborg yang sangat mengagumi dirinya. Ya, sampai chapter 166 ini rilis, harusnya bisa kita konfirmasi kalau Genos telah berhasil dikalahkan dan bahkan bisa dipastikan ya, sudah gak bisa bangkit kembali. Walau emang kita belum bisa pastiin apakah Genos nantinya ternyata bakalan dirakit kembali atau kagak. Bahkan setelah ngelihat orang yang selama ini selalu berada di sampingnya dan melakukan apapun karena tulus menyukai dan respect pada Saitama, aduh, sekelas dia ya, untuk orang seperti si botak yang seperti tanpa ekspresi, dia pun seketika hanya bisa memberikan ekspresi datar super seriusnya melihat kejadian ini. Nampaknya apa yang Garo inginkan, yaitu melihat si botak benar-benar bertarung dalam mode seriusnya hingga akhirnya dia memutuskan untuk menghancurkan Genos yang sebenarnya udah gak bisa apa-apa lagi, bakalan segera tercapai dalam waktu singkat karena kita sendiri bisa ngelihat hal itu dari ekspresi Saitama. But sebenarnya ada satu hal yang menarik, dimana entah Saitama merasa menyesal atau enggak, tapi kebiasaannya yang terkadang datang terlambat dan dia menganggap itu sebagai insting dari seorang pahlawan. Kali ini ternyata kedatangan terlambatnya ngebuat dia harus rela kehilangan satu-satunya murid yang dia terima. Ya, momen yang tiba-tiba aja Saitama ingat ketika dia diberikan inti atau core dari Genos oleh Garo adalah salah satu momen di mana Genos sedang menganggap kalau Saitama selalu datang di waktu yang tepat. Tapi bagi Saitama sendiri, dia bilang kalau itu hanyalah suatu kebetulan, soalnya dia biasanya malah datang terlambat dan kedatangan terlambatnya malah jadi momen yang membuat Saitama harus melihat kenyataan pahit kali ini. Terakhir di chapter kali ini guys, kita juga dikasih tahu kalau Saitama yang udah mengayunkan pukulan serius miliknya, sementara Garo langsung masuk ke mode Saitama, sehingga keduanya akan beradu pukulan dengan kekuatan yang mungkin kurang lebih sama. Sedangkan di sisi lain, Blast yang ada di dekat sana aja ya, ngerasa kalau bentrokan dari pukulan keduanya bakalan mengguncang bumi. Sehingga kita tentu bisa membayangkan bakalan seperti apa dahsyatnya pertarungan dari keduanya di chapter selanjutnya. Sumpah, saat Mr. King lihat di akhir panel tiap halaman yang ada, dimulai dari hancurnya Genos sampai Saitama masuk serius mode, membuat Mr. King goosebumps sendiri. Kayaknya kita semua bakalan dibuat super penasaran dan ekspektasi pun seketika pastinya tambah meninggi. Walau entah bakalan seperti apa pertarungan dari Saitama dan Garo nantinya, tapi ngelihat momen final di chapter 166 ini aja, kita harusnya udah tahu kalau chapter selanjutnya bakalan super amat sangat gila. Kebalik gak sih? Well, makanya kita tunggu aja momen apa yang bakalan hadir di chapter terbaru nanti. So, see you next time. Adios, Karamiro. Stay safe everyone. Salam anime.